Nyan je cupeng. Karena nggak ada yang menegak amalan, betul. Kalau ada suami, kadang-kadang menyakiti hati suami, suami tidak ridha dengan kita pergi mengaji seperti ini tidak dapat pahala. Kita sholat tidak dapat pahala. Ya, apapun yang kita kerjakan, segala amal ibadah kepada Allah tidak kita peroleh yang namanya pahala daripada Allah disebabkan suami tidak ridha. Maka benar berbahagialah bagi para wanita yang tidak ada suami. Yang hana yang talain. Hanjal heuro hana kaim talain. Ya. Nggak ada nikah, nggak bisa nikah kantor, nikah siri pun jadi. Yang penting ada. Nggak ada suami orang single, suami orang pun boleh. Hana masalahnya. Ya. Yang intinya ridha suami itu utama. Apapun amalan ibadah kita itu tergantung kepada ridha suami supaya dapat pahala. Apapun amalan ibadah ubudiyah kita seperti sholat itu tergantung kepada yang namanya, yang pertama ilmu fikih harus ada, yang kedua yaitu ridha suami. Bagi kita perempuan, kalau bagi suami tidak ada. Suami misalnya ada istri tidak ridha sama suami, bengeh ya, makna tidak ridha, tidak senang. Ada istri yang tidak senang pada suami, apakah amalan suami itu ditegah? Tidak. Kenapa? Kalau suami tidak ridha pada istri, amalan istri ditegah. Sedangkan apabila suami istri tidak ridha pada suami, amalan suami tidak ditegah. Kenapa? Karena dalam hal rumah tangga yang wajib khadam istri kepada suami tidak wajib khadam kepada istri. Di sini dia. Ya, apa makna khadam? Istilah lain kita bilang dengan pak. Kalau kita bilang melayani ini kurang tepat. Kenapa? Kita bukan kelas. Kita nggak wajib masa itu nggak wajib untuk kita istri. Jadi kita bukan pelayan. Ya, lebih tepatnya di situ istilah lain pak. Ya, jadi kita jangan pernah menyakiti yang namanya hati suami ini termasuk dalam kata-kata atau golongan khadam. Jika terjadi hal demikian, maka amalan kita itu semua ditegah oleh Allah. Makna ditegah presiat. Nah, jika sudah ridha lagi, baru diberi lagi. Bagaimana kalau misalnya belum ridha sudah meninggal? Kasus cok. Cuma orangnya mah dapat cok. Sia-sia. Itulah wanita-wanita yang timbul penyesalan nanti di hari kiamat. Kenapa amalnya ibadahnya banyak tapi sia-sia semua yang dilakukan sudah dikasih untuk suami. Yang suami cuma orangnya mah nayak dinya nahan aja deh kita yang amalannya. Ya. Dari sinilah ya. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang tidak pernah yang namanya menyakiti hati suami. Wanita yang tidak pernah yang namanya melanggar seperti yang diaturkan oleh suami atas nama tidak melanggar dengan perintah Allah dan Rasul. Ya. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang di mana ada perempuan yang berbuat ibadat seperti ibadat Siti Maryam, anak Imran, padahal tiada ridha daripada perempuan itu oleh suaminya, niscaya tiada menerima oleh Allah Ta'ala daripadanya segala amalnya, dan dimasukkan Allah Ta'ala akan dirinya bersama dengan segala kafir dan munafik pada lapis yang di bawah daripada segala neraka. Ya, jelas ya. Wanita-wanita yang tidak ridha suami atas dirinya, walaupun ibadahnya setinggi ibadah Siti siapa Maryam? Ya, anak Imran siapa? Ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ya, begitu banyak pahala, begitu mulianya Siti Maryam, sehingga beliau merupakan salah satu perempuan penghuni surga.
surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setinggi itu pun ibadah kita jika tidak ridha suami atas kita, maka tetap sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Ya, kalian pulang lagi kitanya. Jangankan setingkat Maryam, mengaki Maryam hana suka menanda pegak. Ya. Ibadah sembahyang mentang wajib kajit kadang hana tinggal, kadang. Ya. Bahkan dua kadang. Kewajiban kita sebagai istri ialah menghadang. Ya, kewajiban sebagai suami ialah memberi nafkah. Jika ada suami marah-marah, baik kita lakukan jahat balasan. Apapun pun yang dapat mandung hanaget di mata suami. Kita sudah berusaha menjadi yang terbaik, tapi suami tetap marah kita sabar. Ya, jadi intinya kalau kita sendiri tidak melakukan hal yang melanggar dalam syariat, alias niat cek secara umum, secara uruf, secara adat, wanita ini tidak melakukan kesalahan. Karena satu, itagunbu lagi biasa, itagun. Orang yang biasa dumpu-dumpu dilayani, tidak ada perbuatan yang menunjukkan dia nusyuk. Ya, waktu suami pulang dari kantor atau kerja, dia senyum. Hana lagi muka bofruk, berarti tidak hana yang pep-pep, tidak nusyuk. Pokoknya semua perkara-perkara yang tergolong ke dalam nusyuk tidak dilakukan oleh istri tersebut. Tetapi suami itu tetap marah. Apakah kita nusyuk? Tidak nusyuk, yang marah harus handal. Nah, kita sebagai istri atas nama tidak melanggar dengan yang namanya aturan-aturan nusyuk, maka kita tidak berdausa. Soal suami yang marah-marah itu yang sudah menyakiti hati, sakit hati kan? Kalau kita sudah berbaik untuk dia tetap jahat, sakit hati enggak kira-kira? Suami yang menyakiti hati istri dalam kitabnya berpegang tapi tidak dalam luahna. Ya, suami yang menyakiti hati istri maka dia berdosa. Danyo wajib tak kadang, danyo kira nusyuk, dia menyakiti hati tapi suami yang menyakiti hati istri walaupun dia tidak wajib kadang untuk kita, dia tetap berdosa. Ini itu sabar nanti. Yang pahala gebik pada dia lagi gebik pada suci Maryam nan kita punya untuk tegak, tapi dalam bukan luar. Ya, kalian. Jadi dalam rumah tangga itu seimbang. Yang penting intinya kita istri jaga diri kita baik-baik, jangan sampai melakukan hal-hal yang membawa kita kepada nusyuk. Itu aja. Ya, jangan nampak maksudnya. Kalau dalam hati, jangan nampak. Kalau dalam hati, tidak masalah. Ya, mesti tempet-tempet kelakot dalam hati. Tapi latih. Waktu menumpak suami kata, apakah wanita tersebut nusyuk? Tidak nusyuk. Kenapa tidak nampak dah? Jadi tidak dihukum Yang penting lahir macam begitu. Misal begini dia, ya. Suami tetap marah sama kita. Intinya dia tidak senang dengan kita. Kalau tidak senang, istilah lain tidak ridha, ya. Kata lain daripada tidak senang, ya tidak ridha. Kita sudah melakukan hal yang terbaik, maksudnya tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar dalam syariat yang istilahnya masuk ke dalam tapi dia masih juga tidak senang atau tidak ridha dengan kita. Siapa yang berdosa di sini? Ya suami. Diterima oleh Allah. Suami ini yang mendapatkan dosa daripada Allah karena mendalimi istri, yaitu menyakiti hati. Ya, ini aturan dalam Islam. Ya. Karena coba buka buku nikah lembaran terakhir kalau tidak salah. Bak sirat taklid itu menyakiti jasmani dan rohani istri. Apa menyakiti jasmani? Ya tubuh ditampar. Suami itu menyakiti jasmani, menyakiti putra menyakiti rohani hantam senang. Dalam berumah tangga selalu tersakiti, walaupun kita nusyuk tetap karena lagian. Ada suami yang akhlaknya sangat buruk. Ya, karena kepada dalam hadis sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada istri. Ya, ini kalian kita yuk ngonggok dengan rumah tu. Ada udah macam itu laki-laki yang tidak baik akhlak. Ya, maka berlaku baiklah dengan orang yang paling dekat dengan kita. Yang pertama sekali istri yang paling dekat. Setelah itu anak. Ya kan dengan belakang dengan perumoh dengan anak tri. Ya subhanallah. Yang enggak anak tri. Nah, lah kau yang model menang. Nyan jeju peng. Menau hai.
apa tadi? Memberi nafkah lahir dan batin. Zahir itu yaitu sandang pangan, material istilah lain kita bilang. Itu nafkah kewajiban bagi suami yang harus diberikan setiap hari dan setiap bulan. Mampaki suami lo cuti gajian sebelum juga ada hana masalah duduk lo di kubah nanti. Ya sebelum juga mampu itu. Yang dikebut, ya. Yang intinya setiap hari wajib diberi nafkah. Apabila kita jumpai suami kikir dengan bahasanya ke rumah anak itu pelit dia, untuk orang tidak. Kita sebagai istri apabila menjumpai suami tersebut yang kikir itu boleh nyuri duitnya, dicupeng, ya. Kadar boleh kita mencuri di dompet suami, yaitu secukup pada hari itu. Ya, dikatakan secukupnya. Kakak tak napeng kita kacau dia memang kita berat. Bilung na, tak belum hasil tak belum. Yang hancur haram. Yang boleh mencuri sekedar mencukupi kebutuhan pada hari ini. Itu misalnya hari itu habis kita belanja biasanya 100.000 atau 100.000 boleh ambil. Untuk mencukupi. Anda salah. Mencuri di dompet suami yang kikir, ingat, yang kikir tidak berdaun. Tapi mencuri di dompet suami yang tidak kikir, dosanya berpegah dalam hadis 70.000 lebih dosa istri tersebut dibandingkan pencuri dia. Mending tak tamang rumah kok tak cemeti daripada tacu dompet dalam dompet suami 20 kali lipat. 20 kali lipat lebih berat dosa istri yang mencuri di dompet suami. Apabila suaminya tidak kikir, mainan. Tak salah sudah. Kira ada luar rumah habis kan suami. Wajib tahu ke berapa halap tiko di rumahnya. Wajib kana. Hah? Koding. Wajib kana temannya. Kahanan titi ura kada. Gara-gara aja Abu Bakar Islamic Center salah surah. Kabeh beramah. Salah dengar surah. Apabila tidak kikir haram mencuri. Apabila yang haram kan sekali lipat 70 kali tapi hana kikirnya hana masalah cok kebutuhan untuk hari itu saja. Ya. Yang ron yang tu. Oh ban na gejuk untuk tapi hana tip ban uan dompet lako nena imang kita. Gejuk keron nasi mengkoi be. Kadang kerana pelai betul ni, be. Beng, be di pon aja ni tak una kita imang kita lan dompet, muat tak tarik betul mengkoi itu. Karena kebutuhan pada hari itu 100.000. Kuat tu kebutuhan teng kok pakai. Bagi be sembarangan dah. Kalau gejuk emang keluarga terima aja. Mungkin yang mampu suami pada hari ini kita wajib terima. Kita sebagai istri menerima nafkah yang diberikan oleh suami kadar kemampuan suami, bukan kebutuhan kita. Misalnya kebutuhan tertentu, ibi mengklo, tiap cu mampu berbeti ejut tidak boleh. Mentari bajak kedai yang setor pengkau tahan sih mampu berbeti. Hoi pampa malih. Gara-gara istri di rumah, memang bayar ni. Ya, salah surah. Ya ke salah surah. Long pegah elong, suami anak kecil. Baik, elong kebutuhan rumah 10.000. Gejuk emang 10.000. Ya lah dompet suami tengah di mana? Oh, menggitar gejuk elong emang 10.000 gejuk. Sok tu. Ka hansip cakap si Hana dosa terpaksa suami kikir menggitar lah dompet tu. Elong emang 10.000 gejuk. Kikir je tak cok menggitar nasib untuk orang yang salah surah. Boh? Nah, yang salah surah. Yang mereka gejuk lagi yang terima mungkin segitu mampu. Mak saja yang kita lagi yang buka kadang pengkok kati acok. Ya, ada pegang salah suami istri pilih yang salah. Ini dia. Bagi kita istri atau bagi perempuan, surga ini di bawah kaki orang tua ini kalau tahu. Kah mungkin belahe jaga oleh suami. Ya orang tua. Apabila sudah menikah maka beralih kepada suami. Sedangkan suami dari semenjak dia lahir sampai dia mati itu tetap di bawah orang tua atau ibunya.
Ya, itu tidak beralih-alih. Hana jauh lain, tapi tengok jak lain. Menyah hana lain ngelakonnya, kerempau ngelakon lain, galak lain teman. Beda pakai macam surga bawah laki ngelakonnya, galak lain teman. Oh, nasib jauh boleh kau, pasti dia berpindah-pindah. Lakon pun, lakon kedua, lakon kelih, sampai lakon ketiga. Ya, Bang. Nah, yang intinya, apabila kita seorang istri sudah menikah, maka wajib takzim yang pertama untuk suami. Bermakna nyo maah bos yang anak inang baik sedih hati. Menyorok raya kadang hana dia, menyorok kadang orang sampai hana ayak tunjumi, jangan bersedih hati, jangan berkecil hati. Kenapa? Karena dia yang wajib dia takzim untuk suaminya yang pertama. Maka, tapi suami yang baik pasti menyuruh istrinya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Suami yang baik. Cuma hana ada tenung yang memandung suami kadang ya. Ya, kebanyakan suami tidak baik, tapi intinya apabila suami paham, walaupun dia tahu surga di bawahnya untuk istri, tapi tetap disuruh kadang atau disuruh yang namanya menghormati atau menjaga orang tuh yang suami yang baik. Kah, aduk suami kalian, jamu nanya orang, rumah lu. Jagung suami, hana masalah. Kita sebagai orang tua jangan berkecil hati. Dengan kita riza perbuatan anak kita tersebut yang mengikuti suaminya, itu dosa kita diampuni oleh Allah. Hana payah telaki ampun oleh Allah karena tanya anu inang yang selalu mencari keridaan suami itu jangan berkecil hati.